Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita sangat bersuka cita karena kasih karunia Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa kembali beribadah di hari Minggu ini, tanggal 24 Desember, hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 dengan menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema Kasih Karunia Allah Sudah Nyata yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94 bait 1 dan 2, Hai Kota Mungil Bethlehem. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah malam Natal pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal
Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian firman-Nya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Mari kita akan pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94, bait 3 dan 4, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 96, bait 1 dan 4, Di Malam Sunyi Bergema. Sunyi bergema, nyanyi
kami persilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang makasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah firman-Nya yang diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Salam Damai dari KP 200 sambil mengatupkan kedua tangan kita di atas dada kita dengan jemaat lain yang terdekat. Akan pujikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 99 bait 1, 2, dan 3, Gita Surga Bergema. Sejak
Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, Engkau telah berkati kami, telah tuntun kami sepanjang hari ini, dan Engkau telah kumpulkan kami di dalam ibadah malam Natal pada saat ini. Berkatilah ibadah malam Natal ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan dari Bapa. Bapa, di dalam malam Natal ini kami akan merenungkan ulang kembali makna Natal bagi kami dan cara bagi kami yang seharusnya di dalam memaknai dan merayakan Natal. Bapa, berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkayalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Suruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambilkan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu tadi mari kita tanggapi dengan membaca
Mazmur 96. Mazmur 96, tema Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Maaf, kami ulangi lagi. Saya membaca yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca yang menjorok ke dalam atau ke kanan. Kami ulangi, Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kedudukan, kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, bacaan yang kedua, bacaan diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah malam Natal, ibadah menyongsong Natal esok hari, tema ibadah kita saat ini adalah kasih karunia Tuhan sudah nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal kita itu masih berada di dalam suasana yang sulit, suasana yang prihatin. Kita diingatkan dengan masa raya Natal pada beberapa tahun yang lampau, di mana segala sesuatu kelihatan kebiar, kelihatan meriah, kelihatan mewah. Semoga bukan hanya sekedar dalam pengertian duniawi, tetapi makna Natal itu sungguh-sungguh meresap di dalam hati setiap orang percaya. Tetapi hari ini kita masih berada di dalam situasi yang berbeda, sehingga dengan demikian masa raya Natal kita itu berada dalam suasana yang bersahaja, suasana yang
sederhana. Persoalannya adalah saudara, ketika kita merayakan Natal, apapun cara yang kita gunakan untuk merayakan Natal, termasuk ketika Natal itu dirayakan dengan bersahaja, dengan sederhana, bisakah kita meresapi makna Natal itu, menerimanya di dalam hati kita sebagai bagian dari cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bukankah Natal itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada dunia ini? Janji tentang keselamatan bagi seluruh dunia yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Apakah itu akan mewujud di dalam kehidupan kita? Apakah keselamatan bagi dunia ini bisa diwujudkan? Penulis kitab Yesaya menuliskan bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tidak memiliki harapan karena mereka berada di dalam penjajahan bangsa lain. Mereka berada di dalam kegelapan, tetapi mereka mendapatkan pengharapan oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka telah melihat terang yang bersinar dan kemudian menghapuskan penderitaan mereka. Nubuatan oleh Nabi Yesaya yang tertuang di dalam kitab Nabi Yesaya itu terwujud di dalam kehidupan bangsa yang terjajah itu. Bagaimana dengan pengharapan kita? Kapan penggenapan terhadap pengharapan kita dengan situasi yang lebih baik bagi dunia ini? Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 itu memberikan jawaban atas pertanyaan kita, apakah Tuhan itu akan menggenapi karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa keselamatan itu diberikan selama kita masih berada di bumi, tetapi juga nanti ketika sudah tidak berada di bumi lagi. Saudara, sebagaimana Tuhan sayang kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan, Tuhan juga sayang kepada kita. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada dunia ini di dalam diri Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Karya kasih Tuhan itu menjadi nyata. Kasih karunia Tuhan yang dijanjikan ratusan tahun yang lalu lahir dalam bentuk sang bayi mungil di dalam palungan, dan kelahirannya itu menjadi penggenapan janji Tuhan, dan itu yang diwartakan kepada para gembala. Saudara, ribuan bayi telah lahir. Tetapi bayi yang lahir ini lahir dengan pertanda-tanda. Pertanda-pertanda dari nubuatan yang sebelumnya telah dinyatakan di dalam kitab-kitab suci, mewujud nyata di dalam bayi yang dilahirkan oleh Ibu Maria. Tanda itu sudah nyata, saudara. Nah, apakah ada yang menyangka lagi bahwa kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan itu telah dinyatakan melalui hadirnya sang bayi itu? Dan hari ini kita
melihat kesaksian para gembala, di mana bukan hanya pertanda-pertanda yang mengiringi lahirnya sang bayi itu yang menjadi keyakinan kita, tetapi bahkan malaikat Tuhan, bala tentara surga, itu semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa sang bayi yang dilahirkan itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan kepada dunia ini. Dan itu diwujudkan, dinyatakan oleh Tuhan melalui peristiwa bersama dengan para gembala, di mana para gembala menjadi saksi atas itu semua. Nah, siapa para gembala itu? Para gembala itu golongan manusia rendahan, bukan golongan masyarakat yang dianggap penting. Kesaksian mereka di dalam pengadilan agama itu seringkali dikesampingkan. Tetapi hari ini Tuhan berkenan memakai mereka untuk menjadi saksi atas karya keselamatan Tuhan yang mewujud nyata di dalam kelahiran sang bayi. Nah, saudara, jika ada di antara kita yang merasa rendah diri, seperti para gembala yang seringkali direndahkan, atau yang merasa tidak berdaya seperti bangsa yang berada di dalam kegelapan itu, ingatlah, Tuhan telah menyelamatkan bangsa yang berada di dalam kegelapan itu, dan bahkan Tuhan memakai para gembala itu untuk menyatakan penggenapan janjinya, untuk menjadi saksi atas karya keselamatan yang mewujud nyata di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa siapapun kita, apapun kita, bahkan sekalipun sederhana kita, Tuhan berkenan melibatkan kita untuk mewartakan kasih-Nya bagi dunia. Saudara, bukankah justru kelahirannya itu memang sederhana? Ia lahir dan kemudian dibaringkan di palungan, di tempat makanan ternak. Ia yang adalah Tuhan, Juru Selamat kita, sesembahan kita, hadir begitu sederhana. Kehidupannya begitu sederhana, tetapi karyanya agung dan luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini adalah manusia-manusia yang sederhana, yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini tidak mampu, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang rendah diri karena ketidakmampuan kita. Kita diingatkan akan kesederhanaan Sang Juru Selamat kita. Kita diingatkan akan kesederhanaan para gembala yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka, tetapi juga para murid Tuhan. Itu juga adalah orang-orang yang sederhana. Jadi kalau kita saat ini berada di dalam situasi yang bersahaja, yang sederhana, di dalam masa raya Natal, masihkah Natal itu bisa meresap di dalam kehidupan kita? Memang kita masih hidup di dunia, kita masih terikat pada keadaan-keadaan di dunia, tetapi jangan hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, tetapi pikirkanlah perkara yang lebih daripada itu semua. Kasih karunia yang nyata di dalam kehidupan kita itu tidak berada di dalam gegap gempita yang luar biasa, yang kelihatan secara duniawi begitu luar biasa, bukan. Tetapi hadir dalam kesederhanaan, disaksikan oleh orang-orang yang sederhana.
Peneladan kepada para gembala yang patut kita lakukan adalah meskipun berada di dalam kesederhanaan kita harus bersuka cita. Seperti yang mereka lakukan, mereka memuji Tuhan. Kita yang terima di dalam menata sukacita yang besar karena kasih dan karunia yang Tuhan berikan bagi dunia ini telah digenapi. Janjinya dahulu telah digenapi di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang malam ini kita songsong peringatan Natalnya. Maka janji kasih karunia-Nya kepada kita baik selama kita masih hidup di dunia maupun sesudah kita tidak hidup di dunia ini pasti akan digenapinya pula. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Apakah anugerah Tuhan karena keselamatan Tuhan itu akan mewujud nyata atau tidak? Karena itu adalah sebuah kepastian. Nah, karena itulah maka sekalipun berada di dalam suasana yang sederhana, mari kita bersuka cita. Mari kita puji-puji Tuhan. Dalam saat yang teduh, dalam saat yang hening, dalam saat yang kudus, kita tetap bisa menyatakan sukacita kita dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang bisa kita lakukan itu adalah mewartakan. Setelah menerima berita sukacita bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah nyata, maka patutlah kita mewartakan bahwa berita sukacita itu melalui kata dan perbuatan kita, seperti yang dilakukan oleh para gembala. Mereka datang kepada bayi Tuhan Yesus. Mereka berusaha, bergerak, tidak menunggu. Kemudian sesudah bertemu bayi Tuhan Yesus, mereka juga kembali lagi kepada kehidupan mereka dengan puji-pujian. Dan kisah mereka dicatat di dalam kitab suci. Kalau bukan karena kesaksian mereka, maka kisah tentang mereka itu tidak akan dicatat di dalam kitab suci, karena tidak ada orang yang tahu. Tetapi karena kesaksian mereka yang mula-mula dimulai di hadapan Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan orang-orang yang ada di situ, tetapi kemudian juga orang-orang lain, maka berita keselamatan itu didengar banyak orang. Saudara, itu pula yang patut kita lakukan, mewartakan melalui ucapan kita, melalui tindakan kita, melalui perilaku kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya itu untuk berlaku buruk, karena perilaku yang buruk itu bukan kesaksian, tetapi sudah semestinya sebagai orang yang percaya perilaku kita itu adalah perilaku yang baik, yang merupakan kesaksian kita kepada Tuhan. Kesaksian kita tentang kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Bahkan bukan hanya kepada semua orang, saudara. Kasih karunia Tuhan karena keselamatan Tuhan itu diberikan kepada seluruh ciptaan ini. Jadi kalau kita ini adalah manusia yang ramah, pada dasarnya adalah manusia yang ramah, maka kita itu bukan hanya ramah kepada sesama manusia, tetapi kita juga ramah lingkungan, ramah terhadap alam, ramah terhadap binatang, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, memelihara alam ini, memberi makan kucing-kucing liar, jangan membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah, bahkan kalau perlu mengolah. Itu adalah juga bagian dari kesaksian kita, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan Tuhan. Mari, di dalam saat yang hening, saat yang teduh, saat yang kudus ini, kita merayakan malam Natal, menyongsong Natal dengan sukacita,
tetapi juga jangan lupa mewartakan dalam hidup kita bahwa karya keselamatan Tuhan itu dinyatakan kepada semua orang dan bahkan kepada seluruh ciptaan. Dan itu berarti kita harus terlibat di dalamnya. Selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu melalui ibadah pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kau hadir dengan kasih karunia-Mu di dunia ini secara sederhana, pada orang-orang sederhana, dan disaksikan oleh orang-orang yang sederhana. Tetapi kehadiran-Mu yang sederhana di antara orang-orang yang sederhana ini sungguh karya yang agung dan luar biasa, yang begitu besar, yang menjadi keselamatan bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh menghargai hal-hal yang kelihatannya sederhana di dunia ini. Karena hal-hal yang kelihatannya sederhana justru pada saat itulah kasih Tuhan, kasih karunia nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, mampukanlah kami, meskipun kami ini adalah orang-orang yang sederhana, di dalam suasana yang sederhana, untuk menyongsong Natal esok hari, tetapi juga untuk menyongsong kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali, yang pasti akan digenapi seperti janji yang telah Engkau genapi di dalam kelahiran Sang Bayi Agung ini. Tetapi kemudian Engkau berjanji akan hadir kembali. Karena itu Tuhan, biarlah boleh dengan keyakinan teguh kami menyongsong kehadiran-Mu kedua kali di dunia ini. Biarlah kasih karunia-Mu yang telah nyata bagi dunia ini akan mewujud sempurna melalui kehadiran-Mu yang kedua kali di dunia ini. Berkatilah Tuhan di dalam kehidupan kami bersama ini. Sama seperti Engkau yang memulihkan kehidupan kami, biarlah kami boleh mewujudkan pemulihan kehidupan kami ini. Dengan usaha-usaha kami, dengan kesetiaan kami, dengan ketekunan kami, dengan setiap yang kami lakukan, tutur kata dan perbuatan kami. Biarlah menjadi cara bagi Tuhan untuk menjadi salah satu cara bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Biarlah melalui masa raya Natal pada tahun ini, boleh menjadi titik tolak, tonggak bersejarah bagi kami untuk menyongsong dan melihat pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab
segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 116, bait 1 sampai 4. Untuk bait 1 dan 2 kita nyanyikan, persembahan diiringi musik saja. Bait yang ketiga dan 4 kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Silakan untuk bangkit berdiri.
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia yang lahir di tengah-tengah kami. Engkau menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahiranmu di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan dan menguasai kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami yang kini menyatakan misteri inkarnasi berani membawa damai bagi sesama. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah selalu menjadi rema yang melekat di hati kami dan menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Bapa, berkati Bapak Pendeta Bambang Wijayanto dalam pelayanan dan dalam berkeluarga. Kami juga naikkan persembahan syukur, nasar dan perpuluhan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini. Bapa, sekiranya Engkau juga memberkati majelis pengelola persembahan. Limpahkanlah kebijaksanaan dan hikmat dari-Mu. Kalau sebentar lagi kami juga akan meninggalkan rumah ibadah ini, Bapa tuntun kami. Bapa, jauhkan rumah ibadah yang kami tinggalkan dari apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami juga akan berdoa seperti yang Bapak ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan kami secukupnya, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau membawa kemuliaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101 bait pertama, kedua, dan keempat. Dari gunung
Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Undurlah dari tempat ini dengan membawa rahmat Tuhan. Songsonglah Natal dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.